Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi yang pertama di matematika diskrit ya, yaitu mengenai logika proporsi. Apa sih logika proporsi itu? Mari kita bahas aja ya. Nah, ini. Logika proporsi itu sama dengan logika matematika atau logika deduktif. Mungkin kalian lebih familiarnya dengan logika matematika ya. Logika matematika kan udah pernah dipelajari di awal-awal semester kan, ada LMH gitu, macam-macam. Nah, di sini kita review lagi untuk sebelum masuk ke materi yang lebih advance. Jadi logika matematika ini sebenarnya mempelajari mengenai pernyataan. Nah, sekarang kita review lagi apa sih pernyataan itu. Pernyataan itu adalah sebuah kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Nah, nilai kebenarannya itu bisa benar atau salah gitu. Bukan berarti ketika nilai kebenarannya salah nanti kalimat tersebut bukan merupakan pernyataan, itu tidak seperti itu. Contohnya bisa dilihat ya di sini, misalkan saat ini sedang pandemi COVID-19, itu adalah sebuah pernyataan bernilai benar. Gunung berwarna biru, itu adalah sebuah pernyataan bernilai salah. Kenapa? Karena sebenarnya kan gunung itu berwarna hijau ya, seperti kita tahu. Kemudian saya ingin sukses. Kira-kira kalimat ini kan tidak memiliki nilai kebenaran ya. Saya ingin sukses itu adalah sebuah keinginan atau sebuah harapan. Kalimat harapan itu bukan merupakan sebuah pernyataan karena kita tidak bisa menentukan gitu, dia bernilai benar atau salah. Seperti sama halnya dengan matematika itu sulit. Matematika sulit itu kan sebenarnya relatif ya, nilai kebenarannya ada. Sebagian orang yang menyatakan memang matematika itu sulit, tapi ada juga yang menyatakan mungkin matematika itu mudah gitu. Jadi kalau sebuah pernyataan itu harus benar-benar bisa ditentukan nilai kebenarannya, hanya ada dua, yaitu benar atau salah. Nggak bisa tuh kira-kira salah sedikit deh, agak bener deh, itu nggak bisa gitu. Kayak misalkan di sini Pevita Pierce adalah wanita cantik. Mungkin bagi sebagian orang Pevita Pierce itu memang cantik, tapi kan bagi sebagian yang lainnya mungkin Pevita Pierce nggak cantik, jadi dia bukan pernyataan. Pevita Pierce adalah seorang aktris. Nah, ini adalah sebuah pernyataan karena semua orang sepakat dan memang benar bahwa dia adalah artis gitu. Bisa dibuktikan kebenarannya. Oke, kita lanjut. Saya kira udah paham ya mengenai pernyataan karena kalian sudah familiar tentunya dengan pernyataan. Nah, kalian juga udah pernah belajar nih tentang gabungan dari, misalkan ada dua buah pernyataan gitu. Gabungannya itu ada konjungsi dan ada disjungsi. Konjungsi itu dan, kalau disjungsi itu atau ya. Nah, tabel kebenarannya itu bisa dilihat di slide. Plus itu maksudnya benar, min itu maksudnya salah ya. Jadi misalkan ada dua pernyataan P dan Q. Nah, pernyataannya itu plus itu artinya benar, min itu artinya salah. Jadi kalau dibaca dari yang pertama ya, baris pertama untuk konjungsi itu, jika P benar dan Q benar, maka P dan Q itu benar gitu. Begitu ya, waktu SMA mungkin kalian pernah belajar juga gitu. Nah, kalau P-nya pernyataan bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Seperti itu. Nah, itu pun berlaku untuk disjungsi ya. Tabel kebenaran disjungsi. Kalau misalkan P benar, Q benar, maka P atau Q benar. Jika pernyataan P benar, Q itu salah, maka P atau Q itu benar. Bisa dilihat di slide ya tabel kebenarannya. Bisa direview lagi, mungkin kalian juga kan pasti pernah belajar di SMA gitu. Di sini saya hanya mereview sedikit-sedikit saja ya. Oke, kita lanjut negasi. Negasi juga bukan sesuatu yang baru ya untuk kalian gitu. Negasi itu kan artinya tidak atau kebalikannya gitu. Misalkan negasi P gitu. Jadi kalau misalkan P itu sebuah pernyataan benar, maka negasi P berarti kebalikannya atau pasti bernilai salah gitu. Jika P bernilai salah, maka negasi P itu bernilai benar. Nah, negasi itu notasinya itu bukan hanya satu sebenarnya gitu. Mungkin kita lebih familiar dengan tanda yang pertama itu ya, tapi ternyata negasi itu bisa P aksen atau enggak, P di atasnya itu ada bar.
Nah, ini kemudian ada NOR. Mungkin ini yang masih agak baru ya, tapi sebenarnya nggak baru-baru sekali gitu. Karena NOR itu kepanjangan dari negasi OR atau negasi dari P atau Q gitu. Cuma ada lambang yang mungkin kalau bagi kalian ini agak jarang dilihat ya, lambang yang ini nih. Lambang yang ini. Oke. Nah, sebenarnya lambang yang itu tuh sama dengan lambang yang ini gitu. Jadi lebih mudah ditulis negasi P atau Q gitu ya. Kalian lebih mudah untuk menulis seperti itu. Oke, saya lanjut. Nan itu juga sama, negasi dari N atau negasi dari P dan Q. Untuk menentukan tabel kebenarannya masih sama ya. Nah, kemudian kita masuk ke implikasi. Implikasi itu kan sama aja dengan jika ya gitu. Jadi misalkan P itu bernilai benar, Q itu bernilai benar gitu, maka Q bernilai benar gitu. Nah, kalau biimplikasi itu dua arah, jika dan hanya jika gitu. Kalian juga pasti sudah pernah belajar ini bahkan dari SMA gitu. Nah, sekarang saya minta kalian buat tabel kebenaran dari ini P atau Q maka negasi R. Nah, sekarang saya minta kalian buat ngerjain ya di kertas aja, terserah bisa kertas HPS atau kertas folio atau kertas bekas printan pun nggak apa-apa. Kalian cari nilai kebenaran dari P atau Q maka negasi R. Lihat ya, kalian harus lebih teliti. Di sini itu kan ada begini. Nih, lihat di sini. P atau Q maka negasi R. Nah, di sini kan ada 3 pernyataan. Jadi kalian bikinnya nggak bisa hanya 4 baris kayak gini, tapi bikinnya P Q R gitu. Nah, di sini benarnya 3, salahnya 3. Aku fokusnya udah hilang. Gimana dong tuh? Kok nggak bisa ini tuh, kenapa ada di sini sih? Keluar lagi tuh. Nggak bisa aku pause lagi. Ya, selanjutnya saya minta kalian untuk mengerjakan ini ya, pernyataan dari mencari nilai kebenaran. Oke. Ya, selanjutnya saya minta kalian untuk mencari nilai kebenaran dari pernyataan yang ada di bawah itu, P atau Q maka negasi R. Silakan kalian kerjakan di kertas HVS atau di kertas folio atau di kertas apapun, di kertas bekas pun nggak apa-apa, nanti kalian fotokan di akhir ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi tautologi dan kontradiksi. Apa sih tautologi dan kontradiksi? Mungkin ini hal yang baru ya, pengetahuan yang baru, karena di SMA biasanya saya kurang tahu sih diajarin atau tidak gitu. Tautologi adalah proposisi yang selalu benar apapun pernyataannya. Kayak cewek ya, selalu benar pernyataannya. Jadi tautologi itu contohnya ya, atau notasi tautologi itu adalah P atau negasi P. Tadi kan kalau untuk atau disjungsi, ketika benar atau salah nilai kebenarannya benar, salah atau benar nilai kebenarannya pun benar gitu. Makanya
untuk tautologi ini notasinya itu P atau negasi P. Jadi ketika P atau negasi P pun pasti kita akan ambil nilai kebenarannya yang benar gitu. Kemudian kontradiksi. Nah, kontradiksi ini kebalikan dari tautologi. Kontradiksi ini adalah proposisi yang selalu salah apapun pernyataannya. Notasinya itu P dan negasi P. Kenapa? Karena kalau dan kayak tadi udah dibahas di awal gitu ya. Ketika P benar, negasi P-nya kan salah. Salah dan benar pasti nilai kebenarannya salah. Salah dan benar dan salah pasti nilai kebenarannya pun salah gitu. Oleh karena itu notasinya seperti itu, P dan negasi P. Oke, kita lanjut ke kesetaraan logis. Apa sih kesetaraan logis? Kesetaraan logis adalah dua buah pernyataan dikatakan setara jika memiliki nilai kebenaran yang sama gitu ya. Jadi dua buah pernyataan itu dikatakan setara, bukan sama ya, tapi setara itu jika nilai kebenarannya sama. Contohnya di sini misalkan selidiki apakah kedua proposisi di bawah ini setara. Pernyataan yang satu, tidak benar bahwa sistem bilangan biner digunakan dalam sistem digital, atau sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Sistem bilangan biner tidak digunakan, yang pernyataan yang keduanya, sistem bilangan biner tidak digunakan dalam sistem digital dan tidak benar bahwa sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Mungkin kalau kalian lihat pernyataannya kayaknya pusing ya. Tapi kalau ada pernyataan kayak gini, kalian ubah dulu ke dalam bentuk notasi, karena kita orang matematika biasanya sukanya dalam bentuk rumus atau notasi gitu ya. Misalkan sistem bilangan biner digunakan dalam sistem digital, itu adalah sebuah pernyataan. P. Sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan, itu kalian misalkan Q. Jadi untuk pernyataan yang pertama itu kan negasi P atau Q gitu. Untuk yang kedua, sistem bilangan biner tidak digunakan dalam sistem digital, itu kan berarti sama dengan P dan negasi Q. Kira-kira itu dua hal yang sama atau tidak? Mari kita lihat ya. Lalu yang kalimat satu itu sama aja dengan negasi P atau Q. Nah, yang kalimat 2, pernyataan 2 itu sama dengan negasi P dan negasi Q. Nah, kira-kira pernyataan 1 sama pernyataan 2 sama bukan? Sama tidak? Kalian coba cari nilai kebenarannya ya. Jadi kalau kalian cari nilai kebenarannya pasti sama gitu. Silahkan bisa coba dicari. Nanti kita diskusikan di kolom chat. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian cari contoh yang tadi, pasti dua pernyataan itu setara gitu. Nah, hampir sama gitu. Berasal dari situ akhirnya kita punya hukum-hukum aljabar proposisi. Nah, hukum-hukum aljabar proposisi ini sebenarnya dia itu ketika ada sama dengan 3 itu artinya kan setara. Jadi jika ada pernyataan P atau P itu setara dengan P. Setara di sini hampir sama kayak sama dengan ya, karena bedanya itu kalau di angka kita pakai sama dengan, tapi kalau untuk di pernyataan kita pakai setara gitu. Cara membuktikannya itu sama kayak yang tadi gitu, sama kayak yang kita membuktikan pernyataan contoh 1, 2 itu setara, itu seperti itu. Jadi kalau misalkan pernyataan yang di sebelah kiri ini kita contoh untuk yang idempoten ya. Idempoten itu kan P atau P. Nah, untuk yang P atau P itu pasti nilai kebenarannya sama dengan yang di sebelah kanan. Silahkan kalian coba untuk buktikan ya yang sifat asosiatif ini nih, P dan Q dalam kurung dan R itu akan sama dengan yang di sebelah kanannya. Jadi kalian cara membuktikannya itu
dibuktikan dulu P dan Q yang di dalam kurung, kemudian dan R gitu. Nanti baru setelah itu kalian buktikan lagi yang di sebelah kanannya gitu. Untuk komutatif, distributif semuanya juga sama, yaitu berdasarkan dari cara membuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Silahkan dicari tabel kebenarannya. Kemudian saya lanjut ya. Untuk yang tadi mencari tabel kebenaran untuk asosiatif nanti dikumpulkan ya. Selanjutnya kita masuk materi converse, inverse, dan kontrapositif. Nah, nanti kalau kalian, saya lanjut ya, kalau kalian nanti buktikan yang tadi kesetaraan antara pernyataan 1 dengan pernyataan 2 yang dicontoh, nanti kalian akan mendapatkan hasil yang setara, yaitu pernyataan 1 dengan pernyataan 2 memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, berdasarkan dari itu, kemudian saya akan bahas tentang hukum-hukum aljabar proposisi. Nah, hukum-hukum aljabar proposisi ini itu maksudnya pernyataan yang di ruas kiri itu nilai kebenarannya sama dengan pernyataan yang di ruas kanan, atau kita bisa bilang bahwa setara gitu pernyataan yang di ruas kiri dengan pernyataan yang di ruas kanan. Atau kalau di bilangan itu biasanya kan sama dengan ya, tapi karena pakai pernyataan jadi makanya istilahnya itu setara. Jadi bisa dilihat di sini itu akan setara dengan nilai kebenaran yang di ruas kanan, yaitu yang P-nya saja. Kemudian untuk misalkan sifat asosiatif, itu pernyataan P dan Q dan R, P dan Q dalam kurung dan R itu akan sama dengan P dan Q dan R dalam kurung. Maksudnya dalam kurung itu kalian cari dulu tabel kebenaran yang ada di dalam kurung, kemudian setelah tabel kebenaran ada dalam kurung, kalian disjungsikan lagi dengan konjungsikan lagi. Oke. Ulangi. Jadi maksudnya dalam kurung itu adalah kalian cari dulu tabel kebenaran untuk P dan Q, kemudian kalian cari lagi tabel kebenaran untuk P dan Q dan R, seperti itu. Nanti pasti hasilnya sama ketika kalian cari tabel kebenaran antara Q dan R, kemudian P dan Q dan R gitu. Nanti silakan coba ya di latihannya, nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan. Kemudian ada sifat komutatif, distributif, identitas, komplement, De Morgan, absorpsi, dan lain-lain. Silahkan diperhatikan ya hukum-hukum aljabar proposisi ini, karena nanti akan banyak digunakan untuk mengambil kesimpulan. Saya lanjut ke selanjutnya, itu mengenai converse, inverse, dan kontrapositif. Apa sih converse, inverse, dan kontrapositif? Jadi misalkan ada sebuah pernyataan P, pernyataan implikasi gitu ya, P maka Q, maka kita bisa cari tuh converse, inverse, dan kontrapositifnya. Converse, inverse, dan kontrapositifnya itu sebenarnya memiliki nilai kebenaran yang sama, hanya saja pernyataannya itu bisa dibolak-balik, tapi nilai kita tidak merubah nilai kebenarannya. Bisa dilihat rumusnya seperti ini ya. Jadi jika P maka Q, kita bisa menulisnya menjadi Q maka P, atau kita bisa nulisnya jadi negasi P maka negasi Q. Bisa tulis jadi negasi P maka negasi Q, atau kontrapositifnya negasi Q maka negasi P. Kemudian saya kasih contoh ya, misalkan ada sebuah pernyataan implikasi, yaitu jika memakai masker maka tidak akan terkena COVID-19. Silakan cari converse, inverse, dan kontrapositifnya. Nah ini ya contohnya. Sebenarnya buat apa sih gitu kita mencari
converse, inverse, dan kontrapositifnya gitu. Sebenarnya itu bisa dipakai kalau misalkan nanti kalian untuk pembuktian itu bisa lebih mudah. Contohnya seperti ini, misalkan ada soal jika x kuadrat bilangan genap maka x juga bilangan genap. Atau dapat dituliskan kalau secara simbol ya, x kuadrat sama dengan genap, yang mau kita cari maka x bilangan genap. Nah kira-kira itu bisa dibuktikan atau tidak gitu, silahkan dibuktikan. Nah kalau dibuktikan x kuadrat bilangan genap maka x bilangan genap itu kan sebenarnya lebih sulit. Oleh karena itu pembuktiannya itu kita menggunakan kontrapositif dari pernyataan tersebut, seperti yang tadi kita udah cari gitu. Kalau misalkan ternyata kontrapositifnya itu memiliki nilai kebenaran yang sama, jadi ketika kita ubah menjadi kontrapositifnya, pernyataan itu tetap pernyataan yang setara atau pernyataan yang sama gitu. Oleh karena itu untuk membuktikan pernyataan bahwa x kuadrat itu genap maka x genap, kita ubah dalam bentuk kontrapositifnya, yaitu jika x ganjil maka x kuadrat ganjil, atau negasi Q maka negasi P. Nah kalau ini lebih mudah gitu, kita tinggal membuktikan. Kalau misalkan dilihat ya di sini ya pembuktiannya, misalkan x itu ganjil maka kita bisa x kuadrat itu kan sama dengan 2k plus 1 kuadrat. Ganjil itu kan dinotasikan dengan 2k plus 1 ya, karena apapun yang dikali k-nya berapapun gitu, bilangan bulat, pasti kalau ditambahin 1 akan menjadi ganjil. Bisa dilihat di situ x kuadrat sama dengan akhirnya 2k kuadrat plus 2k plus 1. 2k kuadrat itu kan genap, plus 2k itu juga genap, dikalikan 2 pasti genap, ditambahin 1 pasti ganjil. Jadi bisa terbukti pernyataan bahwa x kuadrat genap maka x genap berdasarkan pembuktiannya itu keganjil gitu. Bisa dipahami ya kira-kira ya, jadi bisa lebih mudah untuk membuktikannya gitu. Oke, saya lanjut. Mungkin untuk materi yang pertama itu cukup sampai di inverse, converse, dan kontrapositifnya gitu, seperti yang tadi kita pelajari. Selanjutnya silahkan dikerjakan latihan-latihan yang ada di slide, ada juga di buku yang udah saya share ya, buku pegangannya sudah saya share. Silahkan untuk dikerjakan, dikumpulkan minggu depan, nanti dikumpulkannya ke GCR. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja kita diskusikan di grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.